Salam Armada. Hello Netizen, kita berjumpa kembali dalam Weekly News Koarmada RI edisi minggu keempat di bulan November tahun 2024. Dan saya awali dengan menyampaikan sekilas informasi tentang KRI Igusti Ngurah Rai 332. KRI Igusti Ngurah Rai 332 berkedudukan di Koarmada 2 Surabaya di bawah kendali Operasi Panglima Koarmada 2 yang juga merupakan bagian dari jajaran Koarmada RI. Sehari-harinya KRI Igusti Ngurah Rai 332 di bawah pembinaan Satuan Kapal Eskorta Komando Armada 2. KRI Igusti Ngurah Rai 332 merupakan kapal frigat di kelas Marta Dinata. Kapal ini dibangun di galangan PT PAL Indonesia bersama galangan kapal Belanda di Mansveld Naval Shipbuilding. KRI Igusti Ngurah Rai 332 dalam melaksanakan penugasan memiliki fungsi asasi peperangan anti udara, peperangan anti permukaan, dan peperangan anti kapal selam. Kapal yang memiliki bobot 2.365 ton ini dilengkapi dengan persenjataan meriam utama Otto Melara 76 mm, Grand Metal Oerlikon Millennium Gun, dan Daniel G2. Kapal ini juga dilengkapi missiles MBDA VL Mika dan Exocet MM40 Block 3, serta torpedo Eurotorp B515, torpedo Tubes for A244S, Mod 3 Whitehead Torpedoes, serta elektronik dan tipuan diantaranya ESM Thales Vigil 100, ECM Thales Scorpions, dan decoy Therma SKWS DLT-12T 130 mm decoy launchers. KRI Igusti Ngurah Rai 332 sebagai salah satu kapal perang kebanggaan bangsa Indonesia, selain melaksanakan berbagai misi penting di kawasan regional maupun internasional, juga melaksanakan kegiatan patroli dalam rangka menegakkan kedaulatan dan hukum wilayah perairan yurisdiksi nasional Indonesia. Informasi berikutnya bahwa Koarmada RI sebagai kota operasional bertugas menyelenggarakan operasi pertahanan keamanan matra laut dengan unsur yang dimilikinya dan jajaran di bawahnya. Setiap saat harus mampu melaksanakan tugasnya dengan baik, sehingga wilayah maritim Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan terkendali. Selanjutnya bersama saya Serda Anggun kembali akan menyampaikan rangkuman berita sepekan dalam edisi Weekly News minggu keempat di bulan November tahun 2024. Dan inilah berita selengkapnya. Selamat menyaksikan. Koarmada RI gelar upacara 17-an bajakan amanat Kepala Staf Angkatan Laut. Komando Armada Republik Indonesia menggelar upacara bendera 17-an dengan Inspektur Upacara Kapok Sahli Koarmada RI, Laksamana Pertama TNI Gatot Haryanto, sedangkan bertindak Komandan Upacara Letko Laut Suplai Nur Soleh SE. Upacara diikuti seluruh prajurit, perwira bintara Tamtama, dan pegawai negeri sipil Koarmada RI bertempat di lapangan Arafuru Mako Koarmada RI. Pada kesempatan tersebut, Kapok Sahli dalam sambutannya membacakan amanat Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali SE MMMT Roksla, yang mengatakan bahwa kondisi saat ini dalam menghadapi berbagai tantangan global seperti perkembangan teknologi, perubahan iklim, ancaman keamanan maritim yang semakin beragam, dan ancaman cyber yang dapat mengganggu sistem pertahanan. Kasal juga mengajak seluruh prajurit dan PNS TNI Angkatan Laut untuk terus meningkatkan profesionalisme demi mewujudkan TNI Angkatan Laut yang modern, berdaya gentar kawasan, dan berproyeksi global. Koarmada RI Keynote Speaker Bahaya Narkoba dan Judi Online. Dalam rangka membangun ketahanan mental bangsa, sekaligus memperingati Hari Ulang Tahun Armada RI tahun 2024, Komando Armada 2 menggelar fokus group discussion yang membahas bahaya narkoba dan judi online dengan keynote speaker Pangko Armada RI Laksamana Madya TNI Dr. Denny Hendrata SMMC RMP bertempat di Hotel Fasa Surabaya. FGD yang diinisiasi Pangko Armada 2 Laksamana Muda TNI Arianto Condro Wibowo ini mengambil tema Koarmada 2 mendukung komitmen TNI Angkatan Laut bersama rakyat guna berperan aktif membangun ketahanan mental bangsa dalam rangka melawan narkoba dan judi online. Ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya anggota TNI Angkatan Laut, mengenai dampak buruk dari narkoba dan judi online yang kian marak di era digital. Koarmada RI terima paparan MNEC 2025 dan Satgas MTF Konga 28P Unifil. Panglima Komando Armada Republik Indonesia Laksamana Madya TNI Dr. Denny Hendrata SMMC RMP menerima paparan rencana garis besar multilateral Naval Exercise Komodo MNEC tahun 2025 dan laporan kesiapan Satuan Tugas Maritime Task Force MTF Konga 28P Unifil bertempat di ruang rapat Panglima Mako Koarmada RI, Jakarta. Paparan RGB MNEC 2025 ini disampaikan oleh Komandan Guspula Koarmada 2, Laksamana Pertama TNI Amrin Rosian Hendro Tombo SE. Sementara untuk laporan kesiapan Satgas MTF Konga 28P disampaikan oleh Komandan KRI Sultan Iskandar Muda 367 Letko Laut Anugrah Anurullah yang juga merupakan Komandan Satgas MTF Konga 28.
Adapun paparan ini dihadiri Kasko Armada RI Laksamana Muda TNI Didong Rio Duto Purwokuncoro STMAP MTL Han, para pejabat utama dan Kasatker Koarmada RI. Pangko Armada RI pimpin serah terima jabatan Asop Pangko Armada RI. Panglima Komando Armada Republik Indonesia Laksamana Madya TNI Dr. Denny Hendrata SEMM CRMP memimpin serah terima jabatan Asisten Operasi Pangko Armada RI bertempat di Lounge Macan Kembang Mako Armada RI Jakarta. Jabatan Asop Pangko Armada RI diserah terimakan dari Laksamana Pertama TNI Heri Triwibowo SEMSI kepada Laksamana Pertama TNI Agam Endras Moro yang sebelumnya menjabat Kepala Zona Bakamla Timur. Sementara Laksamana Pertama TNI Heri Triwibowo akan menjabat Kepala Staf Komando Armada 1. Pangko Armada RI hadiri Kasal pimpin rapat kesiapan peringatan Hari Armada 2024. Panglima Komando Armada Republik Indonesia Laksamana Madya TNI Dr. Denny Hendrata SEMM CRMP menghadiri rapat kesiapan peringatan Hari Armada tahun 2024 yang dipimpin Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali SEMMM Teropsla bertempat di Wisma Elang Laut Menteng, Jakarta. Rapat juga dihadiri Wakasal Laksamana Madya TNI Erwin S. Alde Dharma. Paparan rencana kegiatan peringatan Hari Armada Republik Indonesia tahun 2024 disampaikan oleh Asisten Operasi Panglima Komando Armada Republik Indonesia Laksamana Pertama TNI Agam Endras Moro di hadapan para pejabat TNI Angkatan Laut. Tema yang diambil dalam peringatan tahun ini yakni dengan semangat Jales Veva Jaya Mahe, Koarmada RI siap mempersatukan kekuatan laut Nusantara untuk mewujudkan Nusantara baru Indonesia maju. Rencana upacara peringatan Hari Armada RI tahun 2024 akan dilaksanakan pada 5 Desember 2024 mendatang di Dermaga Madura Koarmada 2 Surabaya. Sejumlah peringatan kegiatan akan digelar untuk menyambut dan memeriahkan acara puncak Hari Armada RI tahun 2024 di Kota Pahlawan, Surabaya. Pangko Armada RI olahraga bersama badminton dengan Dirjen Hubla dan Bakamla. Dalam rangka mempererat tali silaturahmi dan sinergitas antara TNI Angkatan Laut dengan Ditjen Perhubungan Laut dan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia, Panglima Komando Armada Republik Indonesia Laksamana Madya TNI Dr. Denny Hendrata SEMM CRMP didampingi Kasko Armada RI Laksamana Muda TNI Didong Rio Duto Purwokuncoro STMAP beserta para pejabat utama Koarmada RI melaksanakan olahraga badminton bersama Direktur Jenderal Perhubungan Laut Dr. Kapten Antoni Arif Priyadi MSC beserta staf dan personel Badan Keamanan Laut Republik Indonesia bertempat di Gor OB Saat Mako Koarmada RI Jakarta. Dengan dilaksanakannya kegiatan olahraga bersama ini bertujuan untuk membina silaturahmi dan kekeluargaan antara TNI Angkatan Laut dengan Ditjen Hubla dan Bakamla. Selain itu untuk membina kesehatan, kebugaran fisik dan meningkatkan daya tahan tubuh bagi pesertanya. Kegiatan ini juga sebagai ajang sportivitas berolahraga yang baik dan pantang menyerah. Pangko Armada RI hadiri kejuaraan Jet Ski Panglima TNI Cup 2024. Panglima Komando Armada Republik Indonesia Laksamana Madya TNI Dr. Denny Hendrata SEMM CRMP menghadiri kejuaraan Jet Ski Panglima Cup 2024 yang digelar di Arena Jet Ski Indonesia Academy Ancol, Jakarta. Acara yang dibuka secara resmi oleh Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto SEMSI tersebut dihadiri oleh para pejabat tinggi termasuk Menpora RI Dito Aryo Tejo, Kasal Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali, dan para pejabat TNI, Polri, Wakil Ketua KONI Pusat, dan Forkopimda Jakarta. Acara yang diawali kegiatan touring yang diikuti oleh 100 komunitas jet ski yang melakukan perjalanan menuju Pulau Kelor dengan waktu tempuh sekitar 30 menit. Setiba di Pulau Kelor, Panglima TNI bersama Menpora dan rombongan melaksanakan kegiatan bakti sosial berupa penanaman pohon mangrove dan sukun, serta memberikan bantuan sembako kepada perwakilan warga Pulau Kelor. Ya netizen, demikian berita yang tersaji dalam edisi Weekly News Koarmada RI minggu ini. Sekaligus menutup perjumpaan kita, terus ikuti informasi seputar kegiatan Koarmada RI hanya di akun resmi Koarmada RI. Koarmada RI mempersatukan kekuatan laut Nusantara. Eka pada Banda Jalan Nusa, Maritim Jaya Indonesia Maju, Jala Seva Jaya Mahe.